Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya wabarakatuh. hormati Ibu Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Dr. Trihandayani Amalia. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang sempat hadir hari ini, Panitia Seleksi Kelas Bilingual. Kemudian teman-teman kelas bilingual dari angkatan 1, 2, dan 3 yang sempat kami undang dan sempat hadir hari ini. Dan teman-teman mahasiswa semester 2 angkatan tahun 2025 yang insya Allah hari ini akan mengikuti seleksi kelas bilingual. Sebelum sebelum sosialisasi ini kami mulai, kami akan membuka sesi pertama adalah pengantar dari Ibu Ketua Jurusan, kemudian sesi kedua adalah sosialisasi kelas bilingual, sesi ketiga nanti akan ada sharing session dengan kakak-kakak kelas kalian dari kelas bilingual angkatan 1 sampai angkatan 3 yang hari ini berkesempatan hadir. Nah, untuk itu acara sosialisasi bilingual kelas angkatan 4 tahun ajaran 2025-2026 hari ini kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya persilahkan pada Ibu Ketua Jurusan Akuntansi untuk memberikan pengantar. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya panitia kelas bilingual yang diketuai oleh Ibu Justina Hiola, MSI, Ibu Mentari Rizky, Pak Hendra, dan Pak Ilas belum bergabung ya. Dan tentunya yang kami cintai, kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa semester 2 jurusan akuntansi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat membersamai dalam kegiatan sosialisasi kelas bilingual jurusan akuntansi pada hari ini. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak selamat dunia akhirat ya, mendapatkan syafaat dari beliau. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia kelas bilingual yang selalu bekerja dari tahun ke tahun dengan sangat rapi, dengan sangat baik. Terima kasih atas bantuannya, Bapak Ibu. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Yang saya tahu, mahasiswa semester 2 Prodi S1 akuntansi itu bukan cuma 60-an gitu ya. Sekarang yang hadir 71 orang yang hadir di link Zoom bersama dengan kami, tim dosen. Yang saya tahu, mahasiswa semester 2 itu jumlahnya 100 lebih. Tapi kenapa yang hadir di bawah 100 gitu? Itu penyebabnya apa? Jangan katakan bahwa kami libur gitu. Tidak ada libur untuk kebaikan. Jalan terus. Apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan untuk kita bersama. Kebaikan untuk adik-adik mahasiswa khususnya. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Kelas bilingual ini bukan hanya tahun 2026, Dek, tapi sudah angkatan keempat seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua. Tahun keempat. Jadi ada sebelum-sebelum kakak tingkat kalian yang sudah membersamai berada dalam kelas bilingual. Kenapa kita bentuk kelas bilingual?
tentunya untuk mempertaruhkan akreditasi akuntansi. Kami sudah meraih predikat unggul sejak tahun 2021, Dek. Jadi maunya bukan hanya dosen yang bekerja keras untuk mempertahankan dan meraih unggul itu, tapi seluruh mahasiswa ikut membantu kami. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Siapa yang menikmati akreditasi ini? Kalau bukan mahasiswa. Alangkah bangganya kalian pada saat selesai dari UNG membawa nilai akreditasi unggul. Kalian bisa kuliah di mana saja untuk melanjutkan. Bisa kerja. Biasanya kan kalau mau kerja ya dilihat akreditasinya apa. Tidak semua bisa meraih unggul. Coba kalian tanyakan di Makassar, di Gorontalo, prodi akuntansi yang predikatnya unggul itu universitas apa saja? Kan tidak semua, tidak gampang, apalagi sekarang ya. Banyak persyaratan yang harus kami penuhi, Dek. Jadi tolong bantu kami. Saya berpikir mahasiswa yang tidak mau masuk link Zoom ini, mereka tidak mau ikut kelas bilingual. Padahal ini adalah bentuk dari kepedulian kami untuk mengantarkan kalian menjadi akuntan muda yang siap pakai. Menjadi akuntan muda yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Bisa bahasa Inggris. Yang masuk di kelas bilingual tidak harus capek-capek ke kampung Inggris. Membutuhkan biaya yang besar, sana dan seterusnya. Kalau kalian sudah terbiasa berbahasa Inggris setiap hari di kelas, itu ya sama saja kalian sudah berada di kampung Inggris. Nah, itu yang ingin kami support kalian dengan bentuk kelas bilingual. Jadi jangan takut masuk di kelas bilingual. Semua itu berproses, semua belajar. Nah. Kalau kalian ke kampung Inggris ya harus bahasa Inggris lah. Jadi saya dan kami semua berharap kalian ini menyambut baik dan gembira luar biasa di prodi akuntansi UNG disediakan kelas bilingual. Itu ya. Dan marilah berbondong-bondong untuk masuk di kelas bilingual. Saya berharap kalau di tahun-tahun sebelumnya kelas bilingual di prodi S1 akuntansi itu cuma satu, saya mau ketambahan satu kelas lagi menjadi 2 kelas. Banyak yang kalian dapatkan apabila berada di kelas bilingual. Kalian adalah mahasiswa istimewa. Ya. Pada saat nanti penjaringan, mohon semua mahasiswa yang ada di semester 2 ikut berpartisipasi. Berjuang untuk akreditasi kita. Berjuang untuk menjadi akuntan muda yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang kita cita-citakan di profil Prodi S1 Akuntansi. Kalian mau belajar, masuk ke UNG, jangan merasa sudah diterima, jangan merasa sudah berada di zona yang nyaman. Kalian masih harus berjuang keras untuk mendapatkan kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja. Itu ya adik-adik mahasiswa ya. Jadi menjadi akuntan itu sebenarnya kalau mau yang betul-betul memiliki kompetensi yang mumpuni itu ya bukan hanya bisa tahu menyusun laporan keuangan, ya, bisa menyusun laporan pajak, tapi kalian juga setidaknya menguasai bahasa asing. Apalagi di era saat ini, ya adik-adik mahasiswa ya, coba pikirkan itu. Masing-masing adik-adik mahasiswa tahu kekurangan yang dimiliki. Coba penuhi kekurangan itu selama menjadi mahasiswa. Jangan berpikir, nanti saja deh kalau sudah selesai. Kalau kalian sudah selesai jadi sarjana, ya,
Lain lagi masalahnya. Jadi mumpung sekarang masih menjadi mahasiswa, tutupi semua kekurangan yang dimiliki saat ini. Kalian harus berproses. Jangan merasa sudah berada di zona yang nyaman. Ya. Jadi kami sangat senang dan sangat bangga apabila kalian bisa keterima semua di kelas bilingual. Nanti ada seleksi-seleksi yang akan kalian ikuti ya step by step. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kajur atas penguatannya. Langsung saja teman-teman kita ke agenda sosialisasi bilingual kelas. Sebentar saya share screen. Apa sudah terlihat apa belum? Belum, Bu, belum. Sebentar. Saya share ulang. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Oke. eh Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari tim panitia sudah menyiapkan materi sosialisasi untuk bilingual kelas angkatan keempat. Jadi teman-teman semua yang semester 2 tahun ajaran 2025-2026 ini insya Allah akan jadi kelas bilingual angkatan keempat ya, di mana tahun ini insya Allah kami akan meluluskan angkatan pertama dari kelas bilingual. Ya, jadi kalian akan jadi angkatan keempat. Nah, seperti yang Ibu Kajur bilang tadi, kelas bilingual ini tidak semua tersedia di jurusan lain di UNG. Bahkan di Fakultas Ekonomi, bilingual kelas itu baru ada di akuntansi setahu saya. Dan ini merupakan bentuk komitmen jurusan untuk mempersiapkan lulusan sarjana akuntansi dari Universitas Negeri Gorontalo itu bukan hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga skill yang mendukung di dunia kerja. Nah, berikut latar belakangnya ini karena ada di Development of Academic and Professional Environment requires graduates who are not only academically competent but also proficient in English. Translate-nya ada di bawah ya. Perkembangan dunia akademik dan profesional itu menuntut lulusan bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, jurusan akuntansi menyelenggarakan program kelas bilingual. Nah, apa itu kelas bilingual? Kelas bilingual adalah learning program, jadi sebuah program perkuliahan ya that use both Indonesian and English yang menggunakan ya bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bukan full in English seperti apa yang ada di bayangan kalian kalau kelas bilingual itu full in English dijelaskannya, tetapi kami menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Ada beberapa dosen yang menggunakan PPT-nya bahasa Inggris, ada yang pengantarnya bahasa Inggris sesekali, dan biasanya pengajar-pengajar juga menggunakan istilah atau terminologi
akuntansi dalam bahasa Inggris. Sehingga apa? Kalian bukan hanya bisa memahami dan membuat laporan keuangan berbahasa Indonesia, tetapi kalian juga bisa membuat baik laporan keuangan, laporan audit itu dalam bahasa Inggris. Nah, tujuan diadakannya kelas bilingual ini yang pertama untuk meningkatkan penguasaan materi perkuliahan, mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara bersamaan. Jadi kami ingin kalian bisa menguasai ilmu-ilmu akuntansi, tetapi di saat yang bersamaan juga kalian bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses pengetahuan dari berbagai media internasional. Jadi teman-teman di bilingual class itu kami provide bukan hanya jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, tetapi kami membiasakan juga teman-teman di kelas bilingual untuk membaca jurnal-jurnal dengan berbahasa Inggris, maupun data-data yang basisnya berbahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dengan percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Kemudian benefit untuk bergabung di kelas bilingual yang pertama, berkesempatan mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri. Kalau di tahun sebelumnya kita punya program dari kementerian namanya ISMA. Nah, sebenarnya bilingual class ini salah satunya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa akuntansi untuk ikut ISMA. Jadi kami ketika ada program pertukaran ke luar negeri, mahasiswa ke luar negeri itu tidak lagi susah-susah mencari atau menjaring dari teman-teman mahasiswa, tetapi bisa langsung diambil dari bilingual class. Nah, tahun lalu ISMA itu tidak ada ya. Nah, tahun ini kita belum tahu apakah ada program dari kementerian yang programnya sama kayak ISMA, yang student exchange ke luar negeri. Nah, untuk teman-teman di kelas bilingual, itu banyak juga yang sudah mengikuti program pertukaran di dalam negeri. Di dalam negeri. Kemudian yang kedua benefitnya adalah familiarity with international accounting terminology. Jadi ada istilah-istilah akuntansi berbahasa Inggris yang umumnya digunakan. Nah, itu bisa di kelas bilingual ini dibiasakan ya, difamiliarisasi. Nah, kemudian improve confidence in using English untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa ikut seminar, konferensi internasional, maupun lomba-lomba dalam berbahasa Inggris. Di UNG sendiri ada lomba debat bahasa Inggris, NUDC, dan kompetensi karya ilmiah yang laporannya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu teman-teman dari bilingual class sangat dimudahkan ketika mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang terakhir dan yang paling utama adalah untuk increasing competitiveness. Jadi kalian bayangkan kalau kalian lulus dari program studi S1 akuntansi, kalian hanya membawa pemahaman soal akuntansi, tetapi bukan hanya membawa pemahaman soal akuntansi, tetapi kalian juga bisa berbahasa Inggris atau minimal kalian memahami, ya, memahami, ini tuh istilah bahasa Inggrisnya si aset atau liabilitas atau ekuitas, atau mungkin kalian lebih advance lagi, misalnya kalian di dunia kerja, kalian diminta oleh atasan atau misalnya kalian lagi apply pekerjaan, kalian bisa menambahkan bahwa kalian lulusan kelas bilingual yang itu akan menjadi highlight gitu ya. Itu kan jadi keunikan kalian. Tidak semua lulusan akuntansi itu lulus dari kelas bilingual. Nah, kami mengusahakan untuk angkatan pertama kelas bilingual
akuntansi itu yang akan lulus tahun ini akan mendapatkan sertifikat tambahan bahwa yang bersangkutan itu lulusnya bukan hanya dari program studi akuntansi tetapi dari kelas bilingual. Sehingga kalian punya sertifikat tambahan yang bisa meningkatkan competitiveness kalian, ya. Sehingga kami berharap bisa mendorong kalian bukan hanya dapat pekerjaan lokal aja di Gorontalo, tetapi kalian bisa bekerja di multinational company. Learning system. Nah, bagaimana sistem pembelajaran di kelas bilingual? Yang pertama, lecturers conduct in both English and Indonesia. Jadi bisa berbahasa Inggris sama berbahasa Indonesia. Kemudian learning materials dan reference partly in English. Ya. RPS kami siapkan dengan berbahasa Inggris, meskipun kami tetap menyediakan juga RPS dengan berbahasa Indonesia. Materi-materi ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang menyampaikannya dengan bahasa Inggris, tetapi PPT-nya bahasa Indonesia atau sebaliknya. Reference juga kami memasukkan reference jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Kemudian presentasi dan discussion in both languages. Jadi bukan full in English, tetapi kalau misalnya kalian mau presentasi atau diskusi itu bisa mix ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, berikut timeline seleksi bilingual class sosialisasi pada hari ini. Pendaftaran kami buka, nanti link pendaftarannya di sini ya. Bit.ly bilingual class rec form 2026. Mulai dibuka hari ini, sudah aktif linknya sampai hari Senin, insya Allah ya. Setelah itu kalian akan mengikuti tes kompetensi berbahasa Inggris melalui aplikasi Wayground. Nanti teman-teman yang mendaftar itu kan di salah satu formnya kan minta diisi WA. Dipastikan WA-nya aktif, kami akan mengumpulkan teman-teman semua di satu grup seleksi kelas bilingual. Semua informasi terkait dengan kelas bilingual, seleksi kelas bilingual itu akan kami share di grup tersebut. Nah, kemudian setelah mengikuti tes kompetensi, tes kompetensi ini adalah tes bahasa Inggris sederhana, kayak istilah-istilah umum, kemudian percakapan sehari-hari, itu yang bisa kalian isi dari aplikasi Wayground. Kemudian ini juga tes kompetensinya ini online ya, jadi kalian tidak perlu ke kampus. Kemudian setelah itu ada interview, nanti yang akan melakukan interview saya, Ibu Mentari, Pak Isan, kemudian biasanya juga Ibu Dila, tapi Ibu Dila lagi latsar, kemungkinan akan digantikan oleh Pak Hendra atau Pak Ikhlas ya. Kemudian hari Kamis itu diharapkan sudah ada pengumuman siapa saja yang masuk kelas bilingual kelas A untuk semester 2. Hari Kamis tanggal 15 Januari. Kalian bisa melakukan KRS sampai hari Jumat tanggal 16. Nah, di tanggal 15 ini kami akan mengumumkan siapa-siapa saja yang lolos kelas bilingual dan kami juga akan memforward ke grup dosen sehingga Bapak Ibu dosen yang menjadi dosen PA-nya kalian yang lulus itu bisa mengapprove kalian di kelas A ya, kelas bilingual. Kemudian admission sama requirement-nya ya, persyaratannya. Persyaratannya adalah mahasiswa prodi akuntansi semester 2 punya minimal IPK 2,75, punya motivasi dan komitmen dalam mengikuti kelas bilingual. Nanti kalau kalian mengisi registration form-nya, itu kalian akan diminta untuk mengisikan motivasi mengikuti kelas bilingual dan mengikuti tes kompetensi tadi, tes by Wayground dan wawancara sesuai jadwal yang akan ditentukan nanti. Link pendaftaran boleh melalui link ini, nanti juga saya akan share ke grup-grup chatting melalui Ulan. Kemudian yang terakhir sebagai closing,
Through the bilingual class program, students are expected to improve their academic quality and readiness for professional careers and further studies. Jadi, kami siapkan di bilingual class bukan hanya untuk meningkatkan kualitas akademik, tetapi skill tambahan berbahasa Inggris biar kalian lebih siap lagi untuk berkarir secara profesional atau bahkan kalian ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut. Akhir kata dari saya, join us and be part of the bilingual class program of the Accounting Department UNG. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Izin Ibu, untuk orang yang belum bisa bahasa Inggris itu, apakah bisa masuk ke kelas bilingual, Ibu? Bisa banget. Nanti setelah ini, setelah ini saya kasih kesempatan buat teman-teman mahasiswa angkatan 1, 2, 3 yang sempat hadir. Ada boleh mungkin raise hand? Siapa ya? Siapa yang dari kelas bilingual? Oh, Safira. Safira, oke. Safira ini mau bertanya atau yang dari kelas bilingual angkatan 3 ya? Mohon izin Ibu, saya dari angkatan 3. Oh iya, oke. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Ariel, mungkin Safira boleh kasih testimoni sebentar? Silakan, Baik, Safira. terima kasih atas kesempatannya Ibu kepada teman-teman angkatan 24 bilingual. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, dari saya sendiri di kelas saya ada yang hanya paham sedikit tentang bahasa Inggris ya, tidak fasih-fasih sekali dalam bahasa Inggris, tetapi tetap bisa survive di bilingual class, tetap bisa enjoy di bilingual class karena bilingual class kan tidak selalu menggunakan bahasa Inggris, bisa di mix dan malah di sini bisa jadi tempat buat mulai belajar bahasa Inggris karena kalau tidak belajar sama sekali kan kapan kita mau mulainya seperti itu. Mungkin itu saja, Bu. Iya, terima kasih Safira. Nah, sebagai gambaran, Ariel, di kelas bilingual itu kita tidak full in English ya, karena memang kenapa bilingual class ini bertahan, alhamdulillah sampai angkatan 4, di angkatan 1 itu kita coba untuk lebih banyak Inggrisnya daripada bahasa Indonesia, itu ternyata membuat motivasi teman-teman mahasiswa itu menjadi drop, sehingga kami dari jurusan juga memperingatkan bahwa ini tuh kelas bilingual, 2 bahasa, bukan full English, bukan English class ya. Jadi memang betul kata Safira, di kelas bilingual ini karena tidak banyak peminatnya, ini kelasnya lebih intensif ya kalau saya bilang ya, saya tidak mau mengatakan bahwa dispesialkan, tidak, karena memang materinya sama aja dengan kelas-kelas yang lain. Tetapi yang membedakan adalah kami itu provide dengan sebagian bahasa Inggris. Ya, kami itu ingin kalian bukan hanya paham ilmu akuntansinya, tetapi kalian juga bisa sambil jalan itu belajar istilah-istilah akuntansi, bagaimana laporan keuangan yang berbahasa Inggris, kemudian bagaimana
membuat laporan audited bukan hanya yang berbahasa Indonesia tetapi juga yang berbahasa Inggris, dan itu di-provide hanya di bilingual class ya, karena namanya juga bilingual class ya, jadi ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Inggris. Nah, teman-teman yang benar tadi kata Safira, teman-teman yang mungkin merasa kurang dalam bahasa Inggris, atau meskipun kalian merasa bahwa aduh kayaknya susah banget, tetapi kalian punya motivasi yang tinggi untuk belajar, kalian punya keinginan yang kuat, saya pengen belajar, saya pengen jadi lulusan S1 akuntansi bukan hanya yang bisa bikin laporan keuangan, tetapi saya juga ingin meningkatkan competitiveness saya tadi, ya, ingin meningkatkan daya saing, ya. Ingat di angkatan kalian aja udah ada ratusan sarjana akuntansi. Kalian kalau mau jadi sarjana akuntansi biasa-biasa aja mungkin ya udah nggak usah join kelas bilingual. Tapi kalau kalian ingin punya tambahan nilai tambah sebagai sarjana akuntansi, maka mungkin join kelas bilingual will be a greater choice gitu ya. Jadi mungkin ini akan jadi pilihan yang lebih baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mentari? Ibu Mentari, Iya, iya. ada yang ingin ditambahkan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari saya paling untuk teman-teman yang baru akan join kelas bilingual itu nggak usah takut ya, karena kebanyakan eh, alasan terbesarnya kalian nggak mau daftar kelas bilingual tuh pasti salah satunya adalah takut eh, bahasa Inggris gitu. Padahal kan seperti yang kalian tahu sekarang, dunia kerja tuh sangat familiar ya dengan bahasa Inggris, sedikit-sedikit juga pasti pakai bahasa Inggris, bahkan prasyaratnya pun sudah harus bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan saat kalian lulus pun diminta tes TOEFL ya kalau nggak salah ya. Ada minimalnya, ada minimal skor TOEFL untuk yang menjadikan syarat kelulusan. Nah, dengan kelas bilingual tuh sebenarnya sangat membantu kalian gitu ya. Walaupun nggak bisa sama sekali, itu kan bertahap gitu belajarnya. Bahkan juga di kelas bilingual teman-temannya sangat suportif gitu ya. Jadi saling bahu-membahu, kalau misalnya ada temannya yang nggak bisa pasti dibantu. Dan biasanya juga di kelas itu nggak full berbahasa Inggris ya. Jadi dosennya nggak ngomong full bahasa Inggris. Paling biasanya media yang digunakan itu pasti berbahasa Inggris ya. Dari slide-nya mungkin, buku yang dipakai, seperti itu ya. Dari situ kan sebenarnya dari terbiasa membaca, jadi familiar gitu ya. Jadi sedikit-sedikit mulai mengerti apa namanya bahasa Inggris gitu ya. Kan pelan-pelan, nggak langsung baru masuk semuanya langsung harus bisa berbahasa Inggris, kan nggak seperti itu gitu ya. Semuanya bisa dipelajari pelan-pelan dulu. Seperti itu. Iya, Dari saya cukup. baik. Terima kasih Bu Tari. Iya, Memang prinsipnya adalah tidak ada yang tidak boleh ya ini. dipelajari di dunia Iya. ini, ya. Apapun kalau kita punya kemampuan, manjada wajada, gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Oh ya, saya menginformasikan jangan lupa untuk mengisi absensi dari link, dan juga saya akan nge-share link pendaftaran ya, yang teman-teman udah bisa mulai mendaftar. Dan untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini, mohon diinformasikan terkait dengan informasi yang sudah kita share hari ini, timelinenya ya, jadwalnya, kemudian link pendaftarannya, dan informasi yang kalian dapatkan dari Zoom ini, dari pertemuan hari ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Udah jelas semua? Ayub mana Ayub? Ayub mau ikut kelas bilingual tidak? Ya, Ibu.
Mau ikut kelas bilingual tidak, Ayub? Masih dipikir-pikir lagi, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang masih mau ngasih testimoni dari semester atas, yang angkatan atas? Ya, siapa nih yang hadir nih? Saya persilahkan bagi kakak-kakak kelas dari kelas bilingual angkatan 1, 2, dan 3 yang sempat hadir, ada nggak? Tadi ada Safira, Nur Cahyani ada nih. Mana Nur Cahyani? Yang semester 4 ya? Iya, ya, semester 4. Ya, hadir Ibu. Hmm. Silakan Nur Cahyani. Ya, jadi makasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Cahyani Dehi. Saya dari kelas bilingual angkatan 224, dan hari ini mungkin saya mau kasih sedikit testimoni dari pengalaman saya sebelumnya yang udah masuk kelas bilingual. Jadi kalau dilihat ya, angkatan angkatan sayanya kemarin itu banyak sekali yang istilahnya takut untuk masuk kelas bilingual karena mereka ngerasanya, ih, saya nggak bisa bahasa Inggris nih, takut banget nanti masuk kelas bilingual, isinya full English. Padahal pas saya masuk, realitanya nggak kayak gitu. Justru di kelas ini tuh saya belajar banyak terkait dengan bahasa Inggris. Saya diajarkan bagaimana untuk percaya diri dalam berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh jujur nih, pada saat masuk kelas bilingual awalnya saya ngerasa juga, duh, kayaknya saya nggak bisa deh, karena kayak takut salah, takut pas ngomong English tuh nggak nyambung, atau takut kelihatan lost. Tapi ternyata it's not that scary. Itu nggak terlalu menakutkan seperti bayangan saya pada awalnya. Nah, di sini di kelas ini kita tuh belajar bukan cuma tentang belajar materi, tapi juga belajar bagaimana buat lebih confident, lebih berani untuk speak up, dan nggak takut buat mencoba. Kalau misalkan kita ada kesalahan, itu normal, normal banget guys, karena everyone starts somewhere. Nah, yang saya suka juga di kelas ini vibe-nya tuh suportif banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngejudge, tapi kita di dalamnya itu saling bantu. Jadi walaupun capek, kita tetap fun bareng. Jadi kalau misalkan kita, kebetulan kelas kita tuh sedikit banget ya, ada satu lusin lah, 12 orang. Jadi kita tuh fun banget, saling support satu sama lain. Dan saya ngerasa worth it banget saya masuk di kelas bilingual ini. Nah, kalau teman-teman tahu, kelas bilingual itu kita bukan cuman belajar soal bahasa, tetapi soal perkembangan. Kita bakal belajar banyak hal, bukan cuma tentang akademik, tapi juga belajar tentang diri kita sendiri. Jadi, um, you don't have to be perfect, you just have to brave enough to try. Gitu guys, terima kasih. Terima kasih Nur Cahyani atas testimoninya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman semester 2? Ada? Ibu Ibu Dila sudah hadir nih. Ibu Dila. Ibu Dila ini juga merupakan salah satu pengajar di kelas bilingual. Ibu Dila ada, Pak Hendra Ada. juga. Oh iya. Ibu Dila mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Kayaknya tidak ada ya. Mungkin see you on bilingual class.
Semoga kita bisa ketemu dan tentunya banyak pengalaman yang akan teman-teman semua dapatkan, yang tentunya bisa menjadi nilai plus dan menambah value teman-teman supaya bisa menjadi the future accountant gitu. Itu sih dari saya, Ibu Uci. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dila ya. Jadi Ibu Dila, Ibu Tari, Pak Hendra ini pengajar-pengajar di bilingual class. Pengajar di bilingual class itu nggak banyak ya karena ya memang dituntut juga untuk bilingual ya bisa provide dengan bukan hanya dengan bahasa Indonesia tetapi juga dengan bahasa Inggris. Dari Pak Hendra, mungkin Pak Hendra boleh kasih sepatah dua patah kata Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak ada yang banyak yang bisa saya sampaikan, Bu Ketua. Ya, saya berharap teman-teman di semester 2 ini, termasuk PA saya ini, Ariel dan kawan-kawan ya, saya anak pembimbing akademiknya, semoga bisa masuk semua di kelas bilingual. Ya, teman-teman ya. Ariel, ajak ya teman-teman lainnya bisa supaya bergabung di kelas bilingual. Terus apa lagi ya? Kelas bilingual itu ya tidak semenakutkan yang mungkin. Karena ada Ibu Uci. Ibu Uci ini sangat baik ya. Saya komentari juga. Kami ini pengajar-pengajar yang masih muda dan tenang saja masih cocok dengan teman-teman mahasiswa ini. Oke, makasih, itu saja dari saya, Bu Uci. Baik, terima kasih Pak Hendra atas penguatannya. Begitu ya teman-teman, kita berharap teman-teman antusias bisa ikut kelas bilingual, apalagi saya sangat senang sekali karena tahun ini insya Allah kita akan meluluskan lulusan pertama kelas bilingual angkatan 1 tahun ajaran berapa tuh ya? Dorang Dirman tuh 2020 angkatan 2022 ya? Iya ya, 22 ya. Jadi teman-teman di kelas bilingual itu tuh rata-rata mereka bisa mengejar 3,5 tahun studi karena di semester 7 itu rata-rata ya anak-anak kelas bilingual itu sudah selesai dengan seminar hasil. Jadi di semester 8 mereka tinggal ujian skripsi. Ya. Karena tadi ada yang bilang bahwa sangat suportif sekali lingkungannya mungkin karena nggak terlalu banyak isi kelasnya. Jadi untuk mendukung satu sama lain itu apa ya lingkungannya tuh sangat-sangat bonded banget, sangat-sangat terikat, sangat-sangat engage kalian ya karena kalian hanya dikit orang di kelas ya. Sehingga mau diskusi pun ya bisa intimate. Sama dosen juga, dosen tidak harus mengajar banyak karena kalau terlalu banyak di kelasnya mahasiswanya, kadang tuh tidak semuanya bisa tersampaikan. Nah, kalau kalian hanya ada sedikit, nah kita bisa lebih memperhatikan mahasiswa yang ada di kelas. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan bilingual class? Teman-teman sudah bisa mulai mendaftar. Nah, teman-teman yang melakukan pendaftaran melalui link, itu nanti kami akan bentuk grup. Yang belum terjawab pertanyaannya hari ini bisa disampaikan lewat grup itu juga. Ya, bisa dijapri ke Ibu Tari, ke Ibu Dila, atau ke saya, Pak Hendra, Pak Ikhlas, boleh semuanya. Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman mahasiswa juga terima kasih sudah hadir pada acara sosialisasi kelas bilingual Angkatan 4 tahun ajaran 2024-2025. Insya Allah bertemu kita di seleksi kelas bilingual insya Allah ya. Jangan lupa mendaftar. Insya Allah kalian dapat benefit yang lebih baik. Oke. Saya tutup acara sosialisasi kelas bilingual hari ini.
dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Ketua Jurusan, Ibu Trihandayani Amalia, yang saat ini masih sementara melakukan ujian ya, menguji skripsi mahasiswa. Terima kasih juga buat teman-teman angkatan 1, 2, 3 kelas bilingual yang sempat hadir dan memberikan testimoni. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensi ya.